transmisinya apa. Nah, selain itu juga kita bicara mengenai transmisi biner. Nah, di sini modelnya bagaimana untuk bitnya, engine-nya bagaimana, kemudian spesifikasi daripada kabel, dan beberapa physical aspek dari network komunikasi. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita punya media transmisi seperti ini, ya tentunya kalau ketika kita bilang microwave, tentunya berbeda dengan seperti ketika kita bilang mengenai kabel, ya. Demikian juga beda ketika kita bicara mengenai fiber optik. Protokolnya juga berbeda, karena media transmisinya berbeda. Cara meletakkan bit di jaringnya juga berbeda. Kita masuk ke berikutnya, yaitu physical layer protocol service. Kita kembali lagi ya ketika kita bicara mengenai TCP ocean layer, berarti kita punya application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical. Nah, ketika dia berada pada application, presentation, dan session, di sini PDU kita sebut sebagai data. Kemudian ketika kita masuk ke transport, PDU-nya kita anggap sebagai segmen. Nah, kemudian ketika dia berada di layer network, di sini PDU-nya disebut sebagai paket. Kemudian pada layer data link di sini kita sebut sebagai frame. Pada layer fisik kita sebut sebagai bit. Nah, di sini kita lihat ada dua proses yang terjadi, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses memasukkan data, memberikan header pada data, ya, atau memberikan envelope pada data. Nah, di sini pada layer transport dia punya transport header, layer network dia punya network header, pada data link dia punya frame header dan frame trailer. Jadi ini uniknya data link, dia punya dua envelope, yaitu header dan trailer, sebelum dia diubah menjadi bit. Nah, sebaliknya di sisi penerima dia harus dekapsulasi. Jadi begitu sampai di layer fisik pada destination, maka di situ bit akan diubah menjadi frame kembali. Ketika dari data link tidak dibawa ke network, maka di sini frame dan frame trailer ini harus dibuang. Kemudian network ini ketika masuk network mau dipindah transport, maka di sini network header harus dibuang. Nah, sampai di transport sudah ada header transport. Nah, selama dia harus diteruskan pada layer berikutnya yaitu session, maka di sini header transport harus dibuang. Ya. Demikian seterusnya. Kenapa kok di gambar itu cuma sampai pada network header? Ya di sini sebetulnya kan di sini harusnya di sini ada gambarnya router, ya. Di tengah-tengah itu. Ya. Tapi karena gambar routernya dihilangkan, di sini kelihatannya di sini cuma ada network header saja. Padahal transport pun punya header sendiri. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada layer fisik semua berbentuk sebagai bit. Kemudian bagaimana dikirim ke media transmisi? Nah, itu adalah urusan dari physical layer. Nah, ketika kita bicara mengenai physical layer, di sini ada 3 jenis media yang digunakan, yaitu pertama adalah kabel dengan menggunakan kabel tembaga atau copper cable. Pada copper cable di sini yang kita gunakan adalah
gelombang elektrik atau sinyal listrik. Ya. Kemudian pada fiber di situ yang digunakan adalah pola dari cahaya. Kemudian pada wireless di sini yang digunakan adalah pola dari transmisi radio. Coba kita lihat yang grup copper. Pada di copper di sini kita punya sinyal listrik, sinyal elektrik ya. Nah, pada sinyal fiber di situ kita punya cahaya. Kemudian pada microwave di sini ya, kalian bisa melihat di situ gelombangnya diubah menjadi AM, FM ataupun PM. Ketika AM di situ, ketika nol maka di situ amplitudonya rendah. Tapi begitu dia 1 maka di situ amplitudonya kan naik. Nah, itulah cara dia membawa bit tadi. Nah, pada FM di situ kita lihat ada perbedaan frekuensi antara 0 dan 1. Sementara PM di situ yang kita lihat ada perbedaan dari fasenya. Jadi kita lihat dari 0 ke 1 dia akan berputar berbalik ya. Tapi kalau dia sama kita juga bisa melihat kebalikannya. Di sini ada beberapa standar yang digunakan ya, yang masuk ke physical layer, protokol, dan service. Jadi di sini ada beberapa standar yang dipakai yaitu IETF, ISO, ANSI, EIP, EIA, TIA, IEEE, ITU, dan FCC. Nah, perhatikan bahwa di sini ketika kita bicara pada layer fisik, di sini sebagian besar daripada layer fisik di sini semua diimplementasikan dalam bentuk hardware. Beda pada routing, di mana di sini sebagian berupa hardware dan sebagian berupa software. Kita masuk ke beberapa standar dari physical layer. Nah, dari physical layer di sini menyentuh 4 area. Pertama adalah bagaimana kita mengatur sifat daripada fisik dan elektrik daripada media. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatur mengenai konektornya. Konektornya seperti yang bisa digunakan. Di sini termasuk diantaranya adalah jumlah pin out-nya, materialnya dari apa, ukurannya apa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita merepresentasi bit oleh signal. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah kontrol informasi signal. Kontrol informasi ini biasanya digunakan untuk menandai awal daripada sinyal, kemudian sinkronisasi sinyal dan sebagainya. Yang masuk dalam physical layer standar di sini terutama adalah NIC, kemudian interface, konektor, kabel material, kabel desain, semua dimasukkan ke dalam standar ini.
Nah, di sini kita masuk kembali ke prinsip dasar daripada physical layer. Yang diatur dari physical layer ada dua metode. Pertama adalah metode bagaimana dia melakukan encoding. Jadi di sini bagaimana data string tadi diubah menjadi bit. Perhatikan bahwa di sini encoding ini bukan encoding yang biasa kita temui, bukan dia terkodekan, bukan seperti itu ya. Tapi di sini adalah bagaimana dia mengubah dari string tadi menjadi bit. Kemudian yang berikutnya adalah signaling. Bagaimana kita merepresentasikan signal tadi menjadi yang tadinya 10 menjadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan medianya. Kalau dia pakai listrik ya bagaimana kita mengubah bit tadi menjadi sinyal listrik. Ya, kita lihat pada gambar, pada fundamental principle di situ, ya. Kita melihat di situ pada layer 2 frame di situ di bawahnya, ya, physical layer, encoding di situ 10.0.11.10.1. Nah, media yang tadinya mungkin tegangan yang konstan, karena dia harus merepresentasikan bit tadi, dia akan diubah menjadi, dengan menggunakan signaling tadi. Jadi kalau 1 dia di atas, kalau 0 dia di bawah. Ya. Ini kita lihat di situ. Ya. Nah, terus daripada physical layer ada dua, yaitu pertama ada encode, kemudian yang kedua adalah signaling. Signaling adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan bit tadi dengan menggunakan media. Nah, di sini untuk encoding adalah bagaimana kita merepresentasikan data tadi menjadi bit. Nah, di sini ada banyak sekali metode. Yang terkenal adalah non-return to zero dan Manchester encoding. Pada non-return to zero di sini, ya, ketika kita bicara mengenai bit 0, maka di sini amplitudenya adalah yang paling rendah. Ketika kita bicara mengenai bit 1, di sini amplitudenya akan naik. Dia sudah punya, misalkan di sini 0 adalah misalkan 0 volt ya, sementara 1 ini adalah katakan mungkin sekitar 0,6 atau setengah volt ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana 0 dan 1 ini dipresentasikan. Nah, di sini ternyata dia punya kelemahan. Yang pertama adalah dia sangat lambat. Ya. Dia sangat bagus untuk data link yang kecepatannya rendah, tapi dia juga sangat terganggu dengan interferensi. Interferensi itu kalau misalnya kita punya dua sinyal, ya, sinyal pertama ternyata bisa mempengaruhi sinyal kedua, atau kita punya dua kabel lah yang berdekatan ya. Di situ ternyata perubahan tegangan pada kabel satu bisa mempengaruhi perubahan tegangan pada kabel dua. Nah, ini nggak boleh terjadi sebetulnya ketika kita bicara mengenai media transmisi. Yang kedua adalah Manchester encoding. Pada Manchester di sini kita menggunakan bukan lagi perubahan amplitude, tapi perubahan frekuensi. Ya. Jika kita menggunakan itu di sini dia
dia akan panjang ya. Sementara ketika bicara mengenai 1 di sini ada perubahan, jadi dia lebih pendek sinyalnya. Jadi di sini kita punya 2 frekuensi untuk 0 dan frekuensi untuk 1. Selain itu ada beberapa lagi ya, metode encoding yang digunakan. Yang berikutnya adalah varying phase. Kemudian yang di bawah itu adalah clock ya. Jadi ketika kita bicara mengenai sinkronisasi di jaringan, tentunya di sini perlu adanya clock yang menunjukkan berapa sih waktu yang harus diambil oleh 1 bit. Nah, ketika kita bicara mengenai encoding di sini, kita harus punya start dan stop frame bit. Jadi Anda bisa melihat di situ ya, ada semacam awal daripada frame yang ditunjukkan oleh bit 11000. Sementara akhir daripada bit juga ditunjukkan oleh bit 01010101. Sementara ini ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Ini nggak susah ya, kalau misalnya tanpa PPT yang ada di boardnya.
Ya, jadi di sini ya memang susah ya kita melihat ya. Paling tinggi yang bisa kita lihat itu Wireshark. Ya, jadi sudah pernah pakai Wireshark? Ya, di situ kelihatan ini apa kelihatan apa bit-bit yang dikirim ya. Jadi di situ kita punya hexa ya. Misalkan kalian www ya, www.google.com ya. Nah, W itu heksanya berapa? W yang satu heksanya berapa ya. Termasuk ketika kalian ngetik username kalian di situ misalkan Fitri ya. Di situ dia akan juga menjadi heksa dulu ya. Baru ketika nanti dia keluar dari NIC, nah dia juga menjadi bit. Nah, kalau memang mau melihat apa yang terjadi ya tadi, ya, saya pernah bikin modifikasi data itu lewat kabel paralel. Ya, kita ngetik A ya, nanti di situ akan kelihatan ya, heksanya di osiloskop itu seperti apa. Ya. Nah, itu sebetulnya menarik ya. Cuman mungkin sekarang sudah jarang sekali terpakai ya. Nah, kita memang pekerja lebih ini ya, lebih ke arah paling enggak ya, transport layer ke atas atau malah aplikasi. Oke, kita lanjutkan dulu kembali tadi. Kita tadi selesai terakhir sampai di encoding. Ya. Encoding ini PPT ke-10 ya. Pada PPT tersebut dijelaskan bahwa ketika kita mengirim data ya dari ketika dia sampai di data link dia akan diubah menjadi frame. Nah, ketika dia diubah menjadi frame di sini dia akan memberikan frame header dan frame trailer.
kita nggak akan bicara lebih jauh mengenai apa isi header dan trailernya ya. Tapi di sini tiap frame itu ketika dia dikirim ke kabel ya, dia harus diberi penanda awal daripada frame. Pada PPT 10 di situ dijelaskan bahwa di situ misalkan ada frame di sini, ada awal daripada frame di situ 11000. Dia ditutup dengan bit 01101. Nah, ini memang sudah ditetapkan sebagai standar yaitu preamble. Kemudian tiap frame harus tutup dengan bit penutup. Baru kemudian dia bisa dikirim. Bit kedua juga seperti itu. Jadi ada preamble, ada penutup. Ada preamble, ada penutup. Kenapa? Karena kita nggak ingin ketika kita melakukan ketika dibawa nanti ke layer yang lebih di atasnya, maka di sini bisa nyampur. Ya. Frame 1 dan frame 2 harusnya adalah 2 frame dianggap sebagai 1 frame. Akibatnya apa? Hitungannya nanti error lagi. Ya. Nah, ini sekedar mengenai. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita masuk ke PPT halaman 11. Ya. Yaitu bagaimana menghitung kapasitas daripada data. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kalian kenal. Yang pertama adalah bandwidth. Ini adalah berapa informasi yang bisa dikirim dalam satu waktu. Ya. Bandwidth ini ada 2 kategori. Ya. Ketika kita bicara mengenai analog, di sini bandwidth biasa disebut sebagai dalam skala hertz. Ya. Sementara kalau digital di sini biasanya kita nyatakan dalam bentuk bit persen bps. Nah. Kemudian yang kedua adalah throughput. Throughput ini adalah berapa jumlah bit dalam satu waktu. Ya. Nah, throughput ini biasanya adalah lebih kecil daripada bandwidth. Jadi kalau bandwidth itu adalah maksimalnya, kalau saya punya bandwidth 100 kilobit per second, ya, throughput ini biasanya nggak sampai segitu. Ya. Jadi sebetulnya yang katakan saya punya 100 kbps ya. Di situ mungkin dia cuma sekitar 90 kbps. Kenapa? Karena dia sangat tergantung pada trafficnya. Ya. Trafficnya apa yang dibawa? Apakah dia membawa image? Apakah dia hanya membawa suara biasa? Ataukah data? Ya. Kemudian tergantung juga dengan tipe jaringan device jaringan yang dilewati. Dan yang ketiga adalah goodput. Goodput ini adalah data yang dikirim dalam satu waktu. Ya. Jadi di sini apa bedanya ya? Jadi di sini apa bedanya goodput dengan throughput? Kalau throughput itu benar-benar datanya. Jadi katakan saya punya bandwidth ya. Katakan bandwidth saya adalah 10 megabit per second. Di sini throughputnya katakan 100 kilobit per second. Ini dia throughputnya itu adalah yang benar-benar diterima ya.
Sementara Goodwood di situ adalah datanya, benar-benar datanya. Coba kita lihat ke PPT ke-12, di situ kelihatan perbedaan dari Goodwood dan throughput. Ketika kita bicara mengenai Goodwood ya, Goodwood itu adalah data yang asli, data yang bisa dipakai. Sementara throughput itu sudah pakai header. Jadi kalau kita bicara mengenai physical, ketika kita bicara mengenai physical layer di situ berarti ada data link header, ada network transport header. Ya. Tidak hanya data sendiri saja. Kalau datanya sendiri kita sebut sebagai Goodwood. Bisa dipahami ya bedanya Goodwood dan throughput. Kalau bandwidth adalah jumlah data maksimal yang bisa dibawa lewat media transmisi, ya, sesuai dengan kapasitas kabel. Kalau saya punya kabel kategori 6, dia bisa gigabit Ethernet, berarti dia kapasitasnya adalah 1 gigabit per detik. Nah, ketika kita bicara mengenai throughput, ya, dia adalah banyaknya data yang kita bisa terima. Ya. Katakan misalnya dari 1 giga itu ternyata yang terpakai hanya 100 kilo misalnya dalam 1 detik. Nah, ini masih akan jadi lebih kecil lagi kalau kita bicara mengenai Goodwood-nya. Goodwood-nya bisa lebih kecil, katakan 100 kilobit, berarti di situ mungkin cuma 90 kilobit ya. Saya lanjutkan. Di sini untuk media, kita mengenal beberapa media. Saya masuk ke PPT 14. Ada koaksial, ada UTP, ada STP, ada fiber optik, ada wireless. Ya. Nah, di sini kita lihat pada PPT nomor 15. Di sini kita lihat perbedaan dari tiap
jenis media. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai Ethernet di situ ya. Kalau kita lihat di situ 10 base 10 base T, 100 base T, 100 base PFX, 1000 base CX dan sebagainya. Kita lihat apa di sini? Yang angka di depan itu adalah kecepatan transmisinya atau bandwidth-nya. Ya. Nah, kemudian setelah itu di situ base ya menunjukkan yang menggunakan gelombang dasar. Kemudian di berikutnya adalah T ya. T itu menunjukkan apa medianya. Jadi ketika kita bicara mengenai kabel di situ untuk Ethernet di situ 10 base T ya. atau 100 base TX. F itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dia adalah fiber. CX itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dia adalah koaksial. Nah, tapi di sini bukan berarti bahwa semua fiber di situ adalah FX, tergantung dari teknologinya. Kalau kita lihat di sebelah 1000 base LX itu juga adalah fiber. Tapi di sini teknologinya beda. Ya. Demikian juga untuk 1000 BZX, ini juga fiber. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita juga bisa melihat di sini jumlah dari maksimum segmen length-nya. Kalau 10 ST, di situ 100 meter. Ya. Sementara untuk STP atau 1000 base CX di situ dia sampai 25 meter. Sementara untuk pipe 100 base FX di situ jaraknya sampai 2 kilo. Nah, perhatikan di situ kita lihat pada sebelah kanan di situ untuk 10 gigabit base ZR di situ sampai 80 km baru dipasang device. Ya, kalian bisa lihat di situ biasanya kalau kita menggunakan kabel untuk jarak panjang yang kita gunakan adalah kabel-kabel yang berbasis fiber. Nah, Oke, sampai di sini ada ditanyakan untuk di detailnya untuk beberapa media ya, mulai dari copper, kemudian TP, STP, fiber, dan wireless bisa dibaca di PPT. Untuk wireless mungkin kita punya
Maksudnya bit, berapa banyaknya bit yang di sampai di sini dulu. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Tapi mungkin masih ada pertanyaan. Kayaknya masih ada yang kurang, tapi kalau fiber sebetulnya kita yang tahu fiber ya, tapi fiber kan tetap ini apa namanya transmisinya aja, tapi datanya tetap dalam bentuk bit per second. Jadi masih tetap kita gunakan bit per second juga, tapi nanti dia akan berubah menjadi cahaya. Tapi begitu dia sampai di device ya, itu tetap dihitung sebagai bit per second. Atau mungkin kita bahas lagi lebih lanjut minggu depan. Kalau memang tertarik dengan fiber ya. Oke, kita akhiri dulu. Kalau nggak salah saya cuma sampai 7:30 ya.
Oh, oke kalau gitu. Oke, kita lanjutkan aja. Sebetulnya iya, jadi kalau masalahnya kalau fiber dia memang diubah menjadi cahaya. Jadi ketika makanya kalau kita punya fiber di situ, fiber biasanya kalau kita mau konekkan ke jaringan ether biasa di situ ada semacam ini apa namanya translatornya. Jadi itu cahaya sampai di device di situ di fiber dia akan diubah lagi menjadi bit digital lagi. Iya memang. Jadi kalau ya gitu kan. Iya kalau di device Evo-nya iya, tapi begitu kita ke Ethernet diubah lagi. Kalau kita gunakan Ethernet, kalau kita gunakan Evo ya masih dalam bentuk cahaya, entah apa satuannya. Jadi katanya Pak Is DBM ya. Kalau DBM bukannya itu untuk tegangan ya. Di, itu kan perbandingan antara tegangan output dibagi tegangan input kan 10 log atau 20 log itu kan. Kita lanjutkan dulu mengenai bagaimana nanti translasinya kita bahas minggu depan aja ya. Karena saya juga nggak punya PPT untuk menjelaskan ke kalian tentang fiber.
Kita masuk ke PPT nomor 17. Jadi sini ada untuk koaks ya dibagi menjadi dua, yaitu thicknet dan thinnet. Jadi thicknet di sini adalah 10 base 5, sementara thinnet adalah 10 base 2. Nah, di sini yang ditemukan pertama adalah thicknet, baru kemudian thinnet yang muncul. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai 10 base 2, berarti kecepatan maksimalnya adalah 10 megabit per second. Ya. Sementara tadi adalah baseband, ya. Sementara duanya itu adalah kalau nggak salah itu yang segmennya itu bisa maksimum sampai 200 meter. Oh ya, ini saya rap juga di PPT, di situ net ya. Itu 10 base 5 ya. Berarti maksimalnya adalah 500 meter. Jadi tiap 500 meter baru dia dikasih semacam repeater atau yang lainnya. Nah, beda ya dengan ini, dengan 10 base ya. 10 base dia cuma 100 meter. Biasanya di sini untuk kita menggunakan topologi bus. Nah, di sini copper dia keuntungannya adalah dia lumayan tak terhadap noise. Kelemahannya adalah di situ kita butuh banyak sekali device ya. Jadi di sini dihitung yang namanya T-connector ya. Kita juga butuh yang namanya terminasi kabel. Ini halaman 16 ya. Jadi di sini keuntungannya jaraknya bisa lebih panjang ya, karena dia tahan terhadap noise. Sementara kelemahannya adalah instalasinya dan terminasinya cukup mahal. Ya, kita lihat di PPT 19 di situ itu adalah contoh bus ya. Nah, di situ ada ketentuan perbedaan antara 10 base 2 dan 10 base 5. Base 2 maksimal lengthnya adalah 185 meter, sementara 10 base 5 itu 500. Nah, di situ ada keterangan lebih lanjut ya tentang berapa akumulasinya, berapa jumlah repeaternya maksimal dan sebagainya. Nah, situ kita lihat antara kabel di sini, antara tiap box set kabel ini butuh yang namanya T-connector. Nah, T-connector ini lumayan susah masangnya ya. Dan juga dia lumayan mahal. Maksudnya dibandingkan UTP yang tidak membutuhkan konektor segala ya. Tentunya penanti konektor ini sangat tidak praktis. Kemudian di situ di ujung kita punya terminator. Jadi di sini kalau nggak salah terminator ini digunakan sebagai groundnya dari tegangan ya. Biasanya adalah apa namanya? Digunakan untuk melakukan grounding terhadap kabel koaksial. Nah, bagaimana dengan aplikasinya ya? Mungkin kalau kalian lihat TV kalian di situ di belakang, nah itu yang menghubungkan antara TV, mungkin kalau TV lama ya, TV tabung ya, ke antena itu yang kita gunakan adalah koaksial.
Jadi kalau di Amerika ini sangat ini ya, sangat terkenal ya namanya CATV, kabel TV. Nah, ini berbasis koaksial. Jadi contoh bagaimana shielding dan tinggi. Di sini tunjukkan macam jenis intervensi. Di sini halaman 20 PPT 22. Ya, macam noise. Ya. Pertama adalah atenuasi, ya. Kemudian atenuasi biasanya sesuai dengan karakteristik daripada kabelnya. Biasanya di kabel kan sudah ada keterangan. Setiap meter dia berkurang tegangannya berapa kali. Misalkan dari tiap 100 meter, katakan tegangannya yang satu akan turun jadi 0,9. Kalau misalnya dia dikirim dalam katakan 10 kilo, ya bisa-bisa sinyalnya habis. Itu atenuasi. Yang kedua adalah interferensi. Interferensi ini kalau misalnya kabel ini dilewatkan ya, lewat kalau ini dilewatkan ya, nah ada kemungkinan bahwa ada gelombang-gelombang lain yang bisa mempengaruhi daripada sinyal elektrik yang ada di kabel itu ya, yang ada di PPT halaman tadi. Jadi di halaman 22 itu dilihatkan bahwa di sini media di sini yang kabel hijau ini rawan terhadap intervensi dari katakan ini cahaya, kemudian ini elektrik motor, kemudian radio wave dan sebagainya. Nah, karena di situ kita mengirim data lewat kabel timah atau koper ini, kita harus memikirkan gimana caranya supaya kabel penutup dari kabel tadi bisa meminimalisasi dari interferensi. Oke, itu adalah jenis-jenis noise. Kemudian yang berikutnya adalah konektornya. Di sini konektornya pada halaman PPT 26 ada RJ45. Ini pakai plug. Kemudian ada RJ45 soket. Kemudian ada di sini salah satu punch block ini semacam RJ45 aja, tapi RJ45 yang bisa dimasuki sampai 110 kabel. Jadi terminator dari kabel. UTP, di situ ada beberapa jenis ya, intervensi kalau disebabkan oleh oleh kabel yang sama, maka dia disebut sebagai crosstalk. Kenapa kok pada kabel UTP kita punya pasangan? Jadi di situ fungsinya adalah untuk meminimalkan terjadinya
terjadinya ini ya, apa namanya, interferensi antara dua kabel tadi. Nah, di sini pada PPT 29 ada 3 jenis tipe kabel, yaitu straight through, throttle, dan rollover. Oh iya, berarti kan di sini saya nggak menambahkan di situ kabel UTP yang biasa kita kenal. Ada kategori yang masih ada di pasaran adalah kategori 5, kemudian 5i, dan kategori 6. Nah, apa perbedaan daripada tiap kategori tadi ya? Yang biasa, yang kemarin kita pakai adalah kategori 5i. 5i pun itu ada 2, 568A dan 568B. Nah, dari mana kita tahu apakah itu A dan B? Itu biasanya di kabelnya. Ditunjukkan apakah dia 568A atau B. Beda dari 568A dan B kemarin mungkin kalian sudah perhatikan ya. Awalnya hijau biru ya. Kalau yang satunya adalah biru putih biru. Kemudian kalian bisa baca mengenai bagaimana cabling dilakukan. Ya, apa fungsi ada stick through, crossover, ataupun over. Kalau nanti kalian hafalkan di kepala. Kemudian kita masuk ke halaman 33 PPT. Selain untuk BNC, kita langsung masuk aja ke 34. Jadi di UTP ada lagi yang namanya STP. STP ini sebetulnya sama seperti UTP, tapi di sini ada tambah shielded-nya. Kemarin, jadi di sini ada selain setelah jaket, di sini ada braided shield. Kemudian setelah itu ada foil shield, baru kemudian repair. Pada halaman 36, di situ dijelaskan mengenai fiber. Di situ keuntungannya adalah lebih tahan terhadap noise, ya. Kemudian juga terhadap interferensi atau RFI. Kelemahannya dia sangat mahal. Nah, di sini pada halaman 36 juga dijelaskan ada perbedaan antara single mode dan multi mode. Yang paling bagus sebetulnya adalah single mode. Cuman masang single mode ini nggak gampang. Nggak gampangnya kenapa? Ya. Karena di sini core-nya itu sangat kecil. Core-nya itu hanya 8-10 mikron. Berarti kalau mili pangkat min 3, di sini 10 pangkat min 6. Ya. Nah, karena dia intinya sangat kecil, maka di sini tidak terjadi dispersi. Dispersi itu apa? Terjadi kalau kalian yang tadi di halaman yang sama ya, di
Nah, di situ kelihatan ada pantulan. Pada multimode di sini, dia core-nya lebih besar. Dibandingkan dengan yang single mode. Karena itu, kalau kita lihat di single mode, dia bisa sampai 100 kilo. Tapi kalau multi mode, dia 2 kilo. Ya. Ketika kita menangani kabel fiber di situ, kita harus hati-hati ya, supaya ketika kita memotong kabel tadi intinya nggak sampai patah. Karena kalau kita lihat tadi ya, ukuran core-nya hanya 8-10 mikron ya, single mode. Jadi dia rawan patah. Kalau gini ya. Nah, untuk testingnya yang kita gunakan adalah OTPDR dengan cara memasukkan semacam cahaya. Kemudian kita ukur lagi bagaimana penerimaan di sisi penerima. Oke, sampai sini dulu. SFP, SFP. Jadi kalau kita mengubah dari single mode ke multi mode, memang harus ada transparansinya karena memang jelas di situ kecepatannya beda, protokolnya juga beda. Tentunya di sini di routernya harusnya ada semacam audio untuk itu.
Oke, sampai di sini kurang lebihnya kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat bagi kita semua.